Halo semuanya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua dalam bahasa Indonesia dengan ragam dan laras bahasa. Hari ini kita berada di pertemuan kedua, kita membahas tentang ragam bahasa dan laras bahasa ya. Nah, ragam bahasa ini ketika bahasa itu berada pada tatanan fungsi bahasa, ekspresi diri, dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Fungsi pemakai bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya, misalnya laras bahasa lisan dan laras bahasa tulis. Baiklah, kita akan bahas tentang ragam bahasa nih ya. Ragam bahasa itu, pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, ragam bahasa yang kita kenal itu biasanya ada dua, yakni ragam resmi dan ragam tak resmi. Nah, nanti bisa dibaca kembali di slide kalian. Ini ragam resmi kita gunakan dalam situasi resmi dan lain-lain seperti dialek regional dan lain-lain. Sedangkan adapun ragam yang tidak resmi, ragam bahasa yang menggunakan kalimat pendek itu masuk dalam ragam tak resmi, misalnya ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, dan lain-lain. Oke deh, kita masuk yang bagian B. Kita membahas ragam bahasa berdasarkan pemakainya. Ini ada ragam bahasa, lihat di yang bagian B, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakainya. Misalnya ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi formal, auto formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi formal, auto formal. Ragam bahasa formal memperhatikan beberapa kriteria dan bisa contohnya yaitu penggunaan fungsi-fungsi gramatika secara konsisten dan eksplisit. Nah, itu. Kemudian kita masuk yang C, ragam bahasa berdasarkan mediumnya ya. Nih, ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar dan teman bicaranya. Sedangkan ragam bahasa tulis ini ditemukan oleh intonasi dalam pemadaman maknanya. Misalnya bisa kucing makan tikus mati, misalnya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ragam bahasa yang bagian D. Pembahasan kita yang bagian D, ragam baku dan tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dikembangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Sedangkan ragam baku merupakan ragam yang dikembangkan diakui sebagai besar warga masyarakat pemakainya, sebagai bahasa resmi, dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya.
Nah, sekarang kita lanjut lagi yang bagian E ya. Miss Fanny hanya menjelaskan inti-intinya aja, jadi kalian bisa baca sendiri di dalam slide kalian di pertemuan kedua. Nah, yang bagian E adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagai normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Oke deh, nanti bisa lebih jelasnya baca di slide ya. Kita lanjut yang terakhir adalah laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Oke deh, itulah pertemuan kita di pertemuan kedua yang mengenai pembahasan kita ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa berdasarkan mediumnya, ragam bahasa baku dan tidak baku, ragam sosial dan fungsinya, dan laras bahasa. Thank you so much for your time for today. Jadi terima kasih banyak ya atas pertemuan kedua. Kalian silakan lanjutkan tugas kalian yang tugas mandiri ya. Assalamualaikum.